Banyak anak muda muslim yang terlalu sering berleha-leha, banyak waktunya yang terbuang percuma buat pacaran, buat ngehalu, buat scroll sosmed seharian. Ini bikin kualitas anak muda makin menurun. Terus apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki? Ya, lagi-lagi mindset. Jadi gimana mindset yang benar? Ini dia 5 mindset yang harus dipegang oleh anak muda muslim biar keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang baru gabung dan baru lihat channel ini, perkenalkan nama saya Heru Gunawan. Dan di channel ini kita akan membahas tentang self improvement dan self development versi Islam. Jadi buat kamu yang mau belajar lebih dalam tentang Islam, silahkan klik tombol subscribe. Mindset pertama yang harus dimiliki oleh anak muda adalah Islam itu gaya hidup, bukan cuman ritual atau sekedar penampilan. Nah, ingat gak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki misi yang besar, dan Rasulullah pernah menyatakan apa misinya untuk diturunkan ke muka bumi ini. Rasulullah bersabda, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita sering menyangka bahwa ketika kita ngobrolin masalah akhlak itu tentang sopan santun, tentang adab. Nah, sebetulnya akhlak itu lebih daripada itu. Akhlak itu gaya hidup. Jadi dimulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu merupakan bagian daripada akhlak. Dan Rasulullah punya misi untuk memperbaiki gaya hidup kita. Jadi atas misinya itu kita bisa tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa Islam yang berarti akhlak. Nah, Islam itu bukan hanya gamis, berpakaian dengan gamis, terus jidatnya hitam, terus janggutnya panjang. Dan Islam juga bukan hanya ritual seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Tapi Islam lebih dari itu. Dan yang tadi itu juga bagian daripada Islam. Jadi Islam itu apa? Islam itu adalah cara bersosial, Islam itu adalah cara berdagang, Islam itu adalah cara berbisnis, Islam itu cara bernegara. Jadi ketika kita mempelajari Islam, kita akan menyadari bahwa semakin kita mempelajari Islam, semakin juga kita mengenal Islam. Dan semakin kita mengenal Islam, semakin kita akan merasa bahwa Islam itu keren. Mindset kedua yang harus dimiliki oleh anak-anak muda Islam adalah Islam itu mengajarkan growth mindset. Nah, apa itu growth mindset? Growth mindset itu adalah mindset di mana kita meyakini bahwa segala sesuatu itu akan terus berkembang dan terus bertumbuh. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita terus berkembang dan kita terus bertumbuh untuk maju? Ya, salah satu caranya adalah belajar, mencari ilmunya. Makanya ayat pertama yang turun di agama Islam itu adalah berbunyi Iqra, artinya bacalah. Tafsiran lainnya belajarlah, fahamilah. Saking pentingnya untuk belajar, Islam ini menekankan banget. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatun." Bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, derajat mencari ilmu itu wajib. Ada juga hadis yang meskipun doif tapi kita bisa mengambil spiritnya. Hadis itu berbunyi bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Artinya long time gitu, long term untuk mencari ilmu itu. Panjang waktunya mulai kita dari lahir sampai kita meninggal, saking pentingnya ilmu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa bahwa kita ini sekarang gak bisa, itu bukan berarti kita gak bisa. Kita belum belajar aja. Ketika kita belajar itu memperbesar kemungkinan kita untuk bisa dan mahir terhadap suatu skill atau suatu hal itu ya. Dan setiap batasan kemanusiaan itu bisa kita tembus asal kita mau untuk mempelajarinya. Jadi tanamkan growth mindset. Tanamkan mindset bahwa kita ini bisa terus bertumbuh, kita ini bisa terus berkembang, dan kita ini bisa terus maju. Dan yang ketiga yang harus ditanamkan oleh anak muda itu adalah
menjaga emosi dengan sabar dan rasa syukur. Salah satu masalah besar buat anak muda itu masalah mengelola emosi dan mental. Kalau kita buka jurnal, solusi yang ditawarkan salah satunya adalah sabar. Terdengar normatif memang, tapi sabar itu adalah sikap yang paling bisa kita kontrol untuk pertama kalinya, dan merupakan respon yang paling bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah emosi dan mental. Emang berat, makanya yang membersamai orang-orang yang sabar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, maka pertanyaannya, kenapa kita harus sabar? Kenapa respon pertama kita itu harus sabar gitu ya? Alasan pertama ya karena nggak semua hal itu bisa kita kontrol gitu. Ada beberapa hal yang memang itu di luar kendali kita, dan yang paling bisa kita lakukan dan kita respon adalah sabar. Alasan kedua adalah ketika kita terlalu cepat bereaksi, kadang-kadang kita tersesat dan kadang-kadang nggak akan benar juga gitu. Kita perlu merenung sejenak, kita perlu diam sejenak untuk menyelesaikan suatu masalah. Alasan ketiga adalah terkadang beberapa masalah itu nggak perlu kita otak-atik gitu. Kadang-kadang masalah-masalah itu terurai dengan sendirinya, yang kita perlu ya cuman untuk bersabar aja gitu. Selain sabar, syukur juga membantu dalam pengendalian emosi dan mental kita. Nah, ketika kita berusaha untuk bersyukur, otak kita tuh akan mencari apa nih yang kita miliki untuk bisa kita syukuri. Dan ketika otak kita berpikir seperti itu, maka kita akan melupakan sejenak apa yang menghilang dari dalam diri kita dan melupakan sejenak masalah-masalah kita. Dan jangan lupa ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika seseorang itu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat itu, memberi nikmat-nikmat itu makin banyak kepada dia. Jadi ketika kita bisa untuk mensyukuri sesuatu yang ada dalam diri kita, maka Allah akan menambahnya lagi. Banyak banget di antara kita yang sekarang itu ngejar kesuksesan berdasarkan materinya saja. Ya konten-konten banyak ya yang kita lihat, misalkan ngejar 100 juta pertama di usia 20 tahun, 1 miliar pertama di usia 25 tahun. Dalam Islam yang seharusnya kita cari itu adalah keberkahannya. Pertanyaannya, apa itu berkah? Nah, berkah itu secara bahasa Arab artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa yang bertambahnya? Yang bertambahnya itu adalah impact, bukan angka. Jadi uang 100 juta itu kalau misalkan dari kacamata berkah itu lebih baik ketika kita bisa gunakan untuk kebermanfaatan gitu, dibandingkan kita punya 100 juta yang cuma diem di rekening atau cuma untuk bahan konten aja. Nah, apakah dengan hal ini artinya kita nggak boleh ngejar materi? Ya ngejar materi boleh-boleh aja, bahkan wajib ya. Tapi materi itu, orientasi yang harus kita tanamkan terhadap materi itu adalah kebermanfaatan daripada materi itu. Jadikan materi yang kita miliki sebagai leverage kebermanfaatan dari diri kita. Mindset kelima yang harus dimiliki oleh anak muda adalah waktu muda itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena waktu itu adalah satu-satunya resource yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri", demi masa, demi waktu. Kenapa sampai harus demi menggunakan waktu gitu ya? Ini karena waktu itu penting banget. Waktu itu adalah resource yang terus-terusan habis, dan kita tuh nggak bisa balik lagi gitu meskipun 1 detik, dan kita nggak bisa mengulang lagi meskipun 1 menit. Dan waktu itu adalah resource yang paling berharga buat manusia. Waktu itu adalah resource yang nggak bisa kita beli, dan waktu itu hanya dimiliki oleh anak-anak muda. Nah, kalau misalkan kita melihat bagan atau misalkan foto tentang waktu, yang kita miliki ketika muda adalah waktu dan tenaga. Kita punya waktu dan kita punya tenaga, yang kita harus bisa memanfaatkan waktu dan tenaga kita itu. Makanya pepatah Arab itu bilang al-waktu kasyaif. Waktu itu bagaikan pedang. Kenapa bagaikan pedang? Ketika kita tidak bisa memanage dan mengatur si pedang itu, ya kita harus siap-siap tergores atau bahkan
tercabik oleh pedang itu. Begitupun dengan waktu, ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, ya kita bisa tercabik-cabik dan kita bisa tergores oleh waktu itu. Makanya sebagai anak muda, jangan habiskan waktu kita buat ngegalau, stalking mantan, pacaran, nongkrong-nongkrong gak jelas. Gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Semua orang merugi kecuali mereka yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah 5 mindset yang harus dimiliki oleh anak muda muslim biar hidupnya makin keren. Nah, apakah ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, atau misalkan ada revisian, ada saran, ada kritik, yuk komen juga. Dan kalau kamu suka video ini silahkan klik tombol like. Nah, jangan lupa buat tonton video-video lain di channel ini dan semoga bermanfaat buat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.